100,5 MHz, Lembata FM 98,8, Larantuka FM 99,9, Maumere FM 88,7, Bai dan Bajawa FM 91,7, dan Aimere FM 97,3. Pendengar, kita masih terus bersama di Florata pagi ini Pro 1 RRI ND. Masih terus bersama saya Rizwan Sumbi yang menemani Anda ya di edisi hari ini, hari Kamis 30 Mei 2024 ya. Dan kita ke topik wawancara pertama kita di pagi ini terkait dengan pameran ekonomi kreatif ya, Soekarno Stratvaganza yang meramaikan peringatan Hari Lahir Pancasila dan Festival Pesona Kebangsaan ya. Dan untuk membahas hal tersebut kami sudah terhubung bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten ND, Muhammad Saab HS, yang sudah bersama kami melalui sambungan telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kadis. Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Rizwan. Iya, lagi sibuk-sibuknya ini ya Pak Kadis ya? Benar sekali Bang Rizwan, benar sekali. Oke, ini jadwalnya sudah semakin dekat dan untuk peringatan Hari Lahir Pancasila ya, dan untuk Soekarno Stratvaganza juga nih Pak Kadis, bisa diceritakan sedikit ini mengapa pameran ini diberikan nama Soekarno Stratvaganza begitu Pak Kadis? Baik, mengapa pameran ini dinamakan Soekarno Stratvaganza? Tentu sekurang-kurangnya ada dua alasan. Yang pertama, alasan dari aspek historis atau sejarah, yaitu untuk mengenang kembali masa-masa ketika Soekarno diasingkan di ND pada tahun 1934 sampai 1938, dan sampai akhirnya menemukan nilai-nilai atau butir-butir Pancasila melalui proses perenungan di bawah pohon sukun yang sampai saat ini juga berada di Jalan Soekarno. Kemudian alasan kedua adalah acara ini memang mengambil tempat atau lokasi di Jalan Soekarno yang dalam bahasa Belanda sama dengan Soekarno Straat, dan kata vaganza itu sendiri berasal dari kata ekstravaganza yang berarti keramaian atau kemeriahan. Sehingga secara keseluruhan Soekarno Stratvaganza dapat diartikan sebagai keramaian atau kemeriahan yang dilaksanakan di Jalan Soekarno. Begitu, Abang. Oke, dan karena momennya juga ini dekat begitu ya dengan Hari Lahir Pancasila, jadi ada kaitannya juga dengan presiden pertama kita ya, Presiden Soekarno begitu Pak Kadis ya. Benar sekali Bang Rizwan. Nah, bisa disampaikan nih pelaksanaannya ini kapan ini untuk pameran ekonomi kreatif begitu ya Pak Kadis ya? Oke, kita merencanakan kegiatan Soekarno Stratvaganza ini dilaksanakan selama 3 hari, yaitu dimulai pada tanggal 30 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 2024, Abang. Oke, jadi mulai hari ini jam berapa nanti nih Pak Kadis pembukaannya? Kita akan lakukan pembukaan pada malam hari nanti. Dan ini pada malam hari dan akan berlangsung selama 3 hari ke depan ya? Benar, benar. Nah, sejauh ini persiapannya seperti apa Pak Kadis menjelang pembukaan pameran ekonomi kreatif Soekarno Stratvaganza ini? Ya, kita persiapan yang sudah kita lakukan cukup serius ya. Mulai dari rapat-rapat pembentukan tim kerja, penggalangan dukungan dan lain-lain. Dan kami sangat bersyukur karena banyak pihak yang mau bekerja sama dan mendukung event ini. Jadi untuk sampai dengan saat ini persiapan kita sudah cukup mantap, begitu, Abang. Dan nanti akan melibatkan sektor-sektor mana saja nih di ekonomi kreatif di pameran ini nanti, Pak Kadis? Iya, untuk pelibatan sektor-sektor sampai dengan saat ini kami sudah mendata kurang lebih
ada 20-an ya, ada 20-an sektor-sektor yang terlibat dalam Soekarno Extravaganza ini. Yang pertama tentu dari subsektor kuliner, kemudian subsektor fotografi, subsektor desain grafis, kemudian fashion, kriya, dan subsektor musik, baik di dalam kota Ende maupun dari luar. Oke, jadi sudah cukup banyak ini ya peserta yang akan berpartisipasi nanti di Soekarno Extravaganza ini, Pak Kadis ya. Nanti akan banyak acaranya nanti, Pak Kadis. Bisa di-spill dulu nih acaranya apa saja nanti yang dipersiapkan selama 3 hari ini, Pak Kadis. Ya, jenis kegiatan yang akan kita gelar selama pameran berlangsung, kita menyebutnya dalam bahasa daerah dengan istilah loka, yang berarti tempat-tempat tersendiri. Misalnya loka kuliner atau kelas masak, kemudian loka kriya atau kelas anyam dan kelas tenun, kemudian loka fotografi, loka permainan rakyat, dan loka musik, Abang. Gitu. Oke, dan semuanya nanti berpusat di Jalan Soekarno begitu ya? Iya, berpusat di Jalan Soekarno, dan yang kita tidak bisa tampung di Jalan Soekarno kita arahkan beberapa di Jalan Hatta. Oke. Gitu. Nanti Jalan Soekarno ini akan ditutup sementara begitu nanti, Pak Kadis ya? Benar sekali, Jalan Soekarno akan ditutup. Ini ditutup selama 3 hari atau selama acaranya saja ini penutupannya? Selama kegiatan ya, selama kegiatan kita nanti akan kembali berkoordinasi dengan pihak Polres Ende, dalam hal ini Satuan Lantas, untuk bagaimana perkembangan selanjutnya. Oke, dan ini Soekarno Extravaganza ini pertama kali begitu ya dilakukan, Pak Kadis ya? Benar sekali. Oke, dan kemudian kedepannya nanti, apakah ini akan terus berlanjut acara Soekarno Extravaganza ini di setiap mendekati peringatan Hari Lahir Pancasila, Pak Kadis? Iya, kita akan melihat ya dengan antusias peserta yang cukup tinggi, kemudian dampaknya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat lokal. Kalau ini terjadi, maka kita akan menetapkannya menjadi acara yang akan dilaksanakan setiap tahun atau acara tahunan, Abang. Oke, baik. Dan ini menyelibatkan banyak peserta, nanti mereka ini akan dapat fasilitas apa saja, Pak Kadis? Ya, untuk fasilitas yang disiapkan panitia kepada peserta, para pelaku ekraf yang berpartisipasi, kami hanya menyiapkan booth atau stand pameran berupa tenda jadi sebagai media pameran ekraf bagi peserta, Abang. Hanya itu saja yang kami siapkan. Baik. Dan terakhir nih Pak Kadis, apa harapan dari Pak Kadis dengan pelaksanaan pameran ekonomi kreatif ini, dan juga ajakannya silakan untuk masyarakat Kabupaten Ende untuk ikut memeriahkan Soekarno Extravaganza, Pak Kadis. Iya, kita berharap dampak dari Expo Soekarno Extravaganza ini bagi ekraf dan pariwisata di Kabupaten Ende adalah yang pertama, untuk menumbuhkan daya cipta atau kreasi-kreasi baru berupa berbagai atraksi untuk memperkaya event-event pariwisata dan ekraf yang akan dilaksanakan di Kabupaten Ende ke depan. Kemudian kedua, membuat masyarakat Ende khususnya ya semakin menyadari bahwa di daerah kita begitu kaya dengan keanekaragaman, keunikan nilai-nilai lokal yang kita miliki untuk dikembangkan lebih lanjut demi kemajuan industri pariwisata kita. Kemudian yang ketiga, tentu sangat diharapkan melalui event ini akan terjadi peningkatan ekonomi masyarakat Ende, menciptakan lapangan kerja, memperluas peluang berusaha, dan lain-lain. Kemudian saya ingin mengajak masyarakat Ende secara umum agar bisa memanfaatkan kegiatan ini dengan beramai-ramai, datang mengunjungi, menyaksikan, menikmati pameran Soekarno Extravaganza ini, Extravaganza ini maksud saya menjadi sebuah hiburan ya, sebuah hiburan di luar rumah
bagi kita semua masyarakat Kabupaten Ende, ayo datang ke Jalan Soekarno. Demikian Abang. Baik, Pak Kadis, terima kasih waktunya untuk RRI ND pagi ini. Selamat mempersiapkan Soekarno Stravaganza saja yang akan dibuka malam nanti, Pak Kadis ya. Semoga sukses acaranya. Ya. Sama-sama Abang. Assalamualaikum, Ya. selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Mendengar demikian, wawancara kami bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ende Muhammad Sahapa S ya terkait dengan pelaksanaan pameran ekonomi kreatif Soekarno Stravaganza ya yang dilaksanakan untuk meramaikan peringatan Hari Lahir Pancasila dan Festival Pesona Kebangsaan. Dan malam nanti ini akan dibuka acaranya dan akan berlangsung hingga tanggal 1 Juni ya. Jadi untuk Anda yang ingin menikmati keseruan di Soekarno Stravaganza, Anda bisa langsung datang ke Jalan Soekarno ND ya, dan menikmati beragam persembahan ya yang disiapkan di Soekarno Stravaganza. Kami masih ada beberapa topik lagi yang kami hadirkan untuk Anda, tetap di Forata Pagi ini Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.